Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja ya Ibu jelaskan, ini soalnya Ibu soal baru ya, untuk ceritanya sama tapi untuk harga-harganya Ibu buat beda. Jadi eh, supaya tugasnya tuh bisa tetap Ibu nilai, karena kalau misalkan Ibu kasih dengan tugasnya sama, jadi kan nanti bisa ini ya, bisa jawabannya sama padahal ada yang belum Ibu koreksi. Jadi intinya untuk sistem persamaan linear 3 variabel, di sini ada 3 variabel ya, ada poki. Saya misalkan dulu X itu poki, terus Y itu biskuit, terus permen itu candy, itu Z. Sudah dimisalkan ya. Di sini ada 3 paket hemat, ekonomis, dan murah. Untuk paket hemat, sistem persamaan pertama berarti di situ ada 8x, karena udah kita misalkan x ya, 8x ditambah 4y ditambah 3z. Berapa harganya? Harganya 45.500. Intinya untuk persamaan linear kita akan mendapatkan satu jawaban. Misalkan, oh ternyata harga paket 7.000 misalkan ya, oh ternyata biskuitnya 10.000 gitu. Jadi untuk persamaan linear jawabannya hanya ada satu. Terus paket ekonomis, ini kita tulis paket hemat, ini paket ekonomis. Paket ekonomis itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5x ditambah 8y sama dengan 33.000. Terus persamaan terakhir paket murah, 3x ditambah z sama dengan 15.500. Sampai di sini paham ya? Insya Allah ya. Kalau kecepatan bisa diatur kan settingan ininya. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kan caranya cuma ada dua ya, ada eliminasi sama substitusi aja. Elim dan substitusi. Eliminasi itu kita hilangkan, kalau substitusi kita ganti dengan apa? Harga yang udah kita tahu gitu. Nah, di sini kan beda-beda semua ya. Ada XYZ, ada XY, ada XZ untuk persamaan ketiga. Nah, saya mau eliminasi salah satu variabel dari dua persamaan. Saya mau ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Apa yang harus saya eliminasi? Yang harus saya eliminasi itu berarti yang Y. Karena kalau yang Y saya hilangkan, nanti kan tersisa X sama Z kan. Nah, kita lihat ya. 8x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 45.500. 5x ditambah 8y sama dengan 33.000. Kita mau menghilangkan y, tapi dia belum sama. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita samakan. Ini 4 supaya jadi 8, kita kalikan 2. 8 kita kalikan 1, karena kita mau nyamakan jadi 8 kan. Berarti berapa ini ya? 16x ditambah 8y ditambah 6z sama dengan 45 kali 2 itu kan berarti 90 ya. 500 tambah 500 1000, berarti 91.000. Yang kedua, ini ke radikal 1 berarti sama, tambah 8y sama dengan 33.000. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan di sini 16 kurang 5 11x, y nya habis kan, tersisa 6z. 91 dikurang 33 berarti 8, 1, 2, 3, 8 kurang 3 5, 58 ya, 58.000. Nah, ini tadi yang saya maksud. Kenapa saya mengeliminasi y? Supaya nanti tersisa x sama z. Kalau sudah dapat X sama Z, bisa saya eliminasi lagi dengan persamaan ketiga, karena persamaan 3 hanya ada X sama Z gitu maksudnya. Kalau kalian mau eliminasi 1 sama 3 bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang harus kalian eliminasi? Berarti yang dieliminasi yang Z, karena nanti tersisa X sama Y. Kalau tersisa X sama Y bisa dieliminasi dengan persamaan kedua, betul gitu. Nah, ini saya pilihnya 1 sama 2. Oke, sampai di sini paham ya. Kita lanjut. Kita udah dapat X sama Z dari hasil nomor 1. Kita tulis dulu.
11x ditambah 6z sama dengan 58.000. Terus yang persamaan ketiga 3x tambah z sama dengan 15.500 kalau nggak salah ya. Ya betul. Saya mau eliminasi yang z, berarti ini dikali 1, ini dikali 6. Berapa hasilnya? Ini 11x ditambah 6z sama dengan 58.000. Terus 6 kali 3 18x ditambah 6z sama dengan 15. 5 kali 6 ya, berarti 93.093.000 dikurang. Kita kurangkan berapa? 93 kurang 58 berarti 8 4 5 6 7 8 5 35 ya, berarti minus 35.000. 6z kurang 6z habis, 11 kurang 18 minus 7x, berarti x nya minus 35.000 dibagi min 7, karena ini perkalian. Kalau kita pindah jadinya bagi, berarti x nya 5.000, dapat harga pokinya 5.000. Kalau sudah dapat harga poki 5.000, kita substitusi x nya bisa ke persamaan 2 atau persamaan 3. Kita ke persamaan 2 dulu ya. Persamaan 2 itu tadi 5x tambah 8y, berapa harganya tadi ya? 33.000. Coba lihat di sini, ini x nya kita udah tahu harganya 5.000, berarti nanti kita akan dapat apa? Akan dapat y, ya kan? Kita substitusi x nya jadi 5.000 yang saya lingkari, berarti 5 kali 5.000 ditambah 8y sama dengan 33.000, berarti 5 kali 5 25.000 ditambah 8y sama dengan 33.000. Kita lanjutkan di sini, berarti 8y sama dengan 33.000 dikurang 25.000. 33 kurang 25 berapa? 45 8 ya. 8y sama dengan 8.000, berarti y-nya 8.000 dibagi 8, y-nya dapat 1.000. 1.000 tadi biskuit ya, y tadi biskuit ya, berarti biskuitnya 1.000 dapat. Nah ini kalau kita mengsubstitusi x berarti dapat y. Sekarang supaya dapat z kita substitusi kemana ya? Persamaan yang ada z nya itu yang mana? Berarti yang ketiga. Berarti persamaan ketiga tadi 3x ditambah z sama dengan 15.500 ya kan? Betul ya? Ya. Tadi berapa ya harga z si Poki itu tadi 5.000 ya? Berarti 3 kita substitusi jadi 5.000 ditambah z sama dengan 15.500. 15.000 ditambah z sama dengan 15.500. Z nya karena ini penjumlahan, kalau kita hilangkan berarti kita pindah ke sebelah kiri jadi minus ya, jadi dikurang, karena ini kan plus ya, dikurang 15.000, dapat Z nya 500, berarti harga permen 500, ini Y biskuit, terus 5.000 ini Poki gitu. Jadi kalau ditanya berapa harga kalau mau beli satu biji semua ya, berarti 5.000 ditambah 1.000 ditambah 500, berarti 6,5 ya kalau kita beli satu gitu. Ada yang mau tanyakan nggak ya? Habis ini kita lanjut ke pertidaksamaan linear dua variabel. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya bisa juga nanya ya, nanti kalau mau nanya WA aja ya. Kalau malam ini saya akan membalas WA sampai malam. Tapi kalau hari-hari lain saya sampai sebelum malam masih saya balas insya Allah. Tapi kalau sudah malam saya balasnya besok gitu. Udah ya, ini soalnya. Kalau mau dipelajari lagi, kita lanjut ke pertidaksamaan linear. Nah, kalau pertidaksamaan linear berarti kan tandanya tidak sama ya. Tidak sama itu kan berarti ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan.
kurang dari sama dengan. Nah, apa bedanya? Kalau lebih dari 2 itu berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau lebih dari sama dengan 2 berarti 2-nya masuk. 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau saya bilang Miss Rina mau beli telur minimal 2, minimal ya, berarti dia belinya 2, 3, 4, 5, berarti lebih dari sama dengan 2 gitu. Kalau saya bilang Nisrin beli telur harus lebih dari 2 ya, nah berarti lebih dari 2, yaitu 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kalau kurang dari gimana? Misalkan tolong ya belikan telur maksimal 10 deh, karena raknya nggak cukup. Berarti maksimal ya, berarti kurang dari sama dengan 10, karena kalau misalkan dia beli 10 masih boleh termasuk gitu. Tapi kalau misalkan belikan saya telur kurang dari 5 ya, ya berarti gini aja gitu. Pokoknya kata kuncinya kalau udah minimal dan maksimal itu berarti ada sama dengannya gitu. Hal yang pertama kita lakukan, kita misalkan dulu. Misalkan ini saya mau misalkan dengan B sama R ya. Saya misalkan B sama R. Apa sih yang dimaksud di sini? Kita harus paham satu persatu dulu. Jadi Pak Nyoman itu memproduksi 2 topeng. Ada topeng barong sama rangda. Nah, tiap hari dia itu harus produksi minimal 12 miniatur topeng. Dia nggak ada ngomong topeng barong atau rangda. Berarti pertidaksamaan yang pertama di sini saya tulis B ditambah R. Kan kita nggak tahu ya berapa topeng barong dan berapa topeng rangda ya kan. Tapi dia bilang dia harus produksi minimal. Berarti minimal 12. Berarti 12 boleh, 13 boleh, 14. Berarti ini lebih dari sama dengan 12. Wait, ini kayaknya soalnya sama ya. Ini saya ubah dulu ya. Ini saya anggap jadi 10. Ini tidak lebih dari 5. Ini 40.000, ini 20.000, ini 350. Biar nggak sama dengan soal latihannya. Oke, berarti di sini 10 ya. 10. Oke, ini tentang kuantitas topeng. Nah ini, jadi kalian harus tahu apa sih pertidaksamaan satu tentang apa. Sekarang yang kedua berarti tentang harganya dulu deh. Harganya ini dia berapa yang barong? 40.000, berarti 40.000 B. Artinya kalau dia beli topengnya, produksi topengnya 2, berarti kan nanti dapat uang 80.000 ya. Kayak gitu. Jadi harus ada variabel ya, jangan sampai lupa. Terus ditambah 20.000 R. Nah, dia harus dapat uang minimal ya. Minimal itu berarti dia harus lebih dari 350.000. Ini tentang harga jual. Kayak gitu. Nah, sekarang tentang topeng barongnya. Ada berapa sih topeng barongnya? Topeng barongnya dia nggak ada bilang ya, kayak harus berapa-berapanya. Berarti ya at least nggak ada. Kalau nggak ada kan berarti 0. Bisa aja topeng barongnya nggak ada, 0. Bisa aja topeng barongnya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi dia tandanya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau untuk yang rangda di sini, lihat rangda di sini harus bukan harus, tidak boleh memproduksi lebih dari 5 miniatur topeng rangda. Berarti untuk topeng rangda dia harus kurang dari 5. Mungkin dia kurang bahan atau gimana ya. Jadi intinya gitu. Sampai sini yang bertanyakan dulu aman ya. Coba kalau misalkan masih bingung, di playnya kecepatannya diubah ya, biar pelan-pelan. Oke, sekarang kita menentukan titik potong. Untuk menentukan titik potong, kalau kita mau nyari titik potong yang ada di sumbu X yang warna hijau ini, berarti yang 0 itu Y-nya. Kan kalau di sini Y-nya 0 kan? Berarti kalau kita mau cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau mau nyari tipe sumbu Y, berarti X-nya 0 gitu ya.
Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan satu dulu sesuai di soal. Berarti pertidaksamaan satu itu B ditambah R lebih dari, ini untuk nyari titik potong kita ubah dia jadi sama dengan, karena kita mau nyari titik doang. Jadi untuk sama dengannya dipakai di sini. 0, wait salah, 10. Saya misalkan x-nya 0. Ini berarti y ini tadi sama dengan ini B, ini R. Ini B, ini R gitu ya. Berarti saya misalkan, wait, ini saya ganti dulu jadi x tambah y sama dengan 10. Berarti kalau misalkan x-nya 0, y-nya 10 ya. X-nya 0, y-nya 10. Kalau misalkan y-nya 0, x ditambah 0 sama x-nya juga 10. Jadi kalau y-nya 0, x-nya juga 10. Berarti 0,10 dan 10,0. Jadi ini karena tadi saya bikinnya B sama R, berarti anggaplah B itu X, Y itu R gitu ya. Jangan bingung ya. Lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua itu 40.000. Kita ubah langsung X aja ya biar nggak bingung ya. Kita ubah X dulu. Berarti kalau gitu kalian bikin X sama Y aja, nggak usah pakai inisial lain ya, biar nggak bingung untuk bikin titik potongnya. Terus 20.000 R sama dengan 350.000. Ini kan banyak ya nolnya, kita tembak aja, kita kecilkan, kita bagi 10.000. Sudah. Kalau sudah, kita misalkan x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti 4 kali 0 ditambah 2 ini y ditambah 2y sama dengan 35. 0 ditambah 2y sama dengan 35. Berarti y-nya 35 dibagi 2. Berapakah 35 dibagi 2? 2, 1, 2, 15, 7, 14, 1, 17,5 ya. 17,5. Oke, berarti kalau misalkan x-nya 0, y-nya 17,5. Sekarang kalau misalkan y-nya yang 0, berarti 4x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 35. Berarti 4x sama dengan 35, x sama dengan 35 dibagi 4. Gimana ya kita bagi di sini? 35 bagi 4. Kalau dikali 8, 32 ya. Berarti 30,7. 28 kan ya? 8,75 ya. 8,7. Berarti kita buat di sini kalau misalkan y-nya 0, x-nya 8,7. Berarti dapat x-nya 0,17,5, 8,7,0 gitu. Kalau sudah dapat titiknya, kita gambar dulu aja. Kita gambar. Ini saya bikin jarak 2, ini X, ini Y, ini topeng barong, ini rangda. Jarak 2 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini sebenarnya jarak antar titiknya ini harus sama, harus pakai penggaris. Karena nanti jawabannya nggak jelas yang mana nanti. Sekarang kita bikin titiknya ya. Bikin garis dari titik ini. Tadi ada 10,0 dan 0,10. 10,0 berarti yang ini ya, 10,0. 0,10 berarti ini. Kita tarik garis. Garisnya tidak putus-putus karena tandanya ada sama dengannya. Tadi lebih dari sama dengan ya. Sekarang yang kedua kita bikin warna biru aja. Pertidaksamaan yang kedua tadi 0,17,5. Y-nya 17,5, 17 di sini ya. Berarti 17,5 sekitar sini. Terus 8,7,0. 8,7 ini 8,5 ya, geser dikit sini ya. Dapat garisnya
Sekarang R itu sama dengan 5, berarti rangda 5 di sini ya, garisnya warna pink, kita bikin garis di sini. Nah sekarang tentukan arsirannya, ini dicatat. Kalau misalkan dia salah, arsir ke bawah atau 0,0. Kalau dia benar, arsir ke atas atau menjauhi 0,0. Nah sekarang kita ke pertidaksamaan yang pertama. Tadi kan pertidaksamaan yang pertama yang warna hijau itu kan X tambah Y lebih dari sama dengan 10. Kita substitusi dengan uji titik 0,0, berarti X nya 0, Y nya 0. Apakah lebih dari 10? Tentu salah. Kalau salah diarsir kemana tadi? Ke bawah. Yang hijau ya, yang hijau itu kita arsirnya ke bawah nih, ke bawah. Kita arsirnya full sampai tidak ada space ya, wajib full. Sekarang yang pertidaksamaan kedua. Pertidaksamaan kedua tadi apa ya, ibu lupa lagi. 4x tambah 2y terus lebih dari sama dengan 35 ya. Nah apakah ini kan udah otomatis 0, 4 kali 0 0, 2 kali 0 0. 0, apakah lebih dari 35? Tentu salah. Kalau salah diarsirnya ke bawah, betul. Jadi warna biru kita arsir ke bawah. Kita harus kenakan semuanya di sini. Oke, sudah ya. Sekarang yang pertidaksamaan ketiga, B lebih besar dari 0. B itu tadi sama dengan X kan, barong. X lebih besar dari 0 itu sebelah kanan atau kiri ya? Sebelah kanan, berarti yang kita arsir lawannya, berarti yang sebelah kiri. Ini warna kuning aja deh, berarti sebelah sini ya, yang ini ya, harus full. Sekarang ke yang Y atau yang rangda. Dia harus kurang dari 5. Berarti kan itu di bawah ya, kurang dari 5 itu di bawahnya garis yang warna pink kan. Ada Y4, Y3. Nah, berarti yang kita arsir lawannya berarti yang daerah atas. Daerah atas itu kita arsir. Ini dulu. Pokoknya ini harus terarsir semua. Nah, yang manakah hasilnya? Hasilnya itu yang daerah yang tidak kena arsiran. Nah, kita cek sekarang yang di pertanyaannya, apakah dia bisa produksi 8 topeng barong dan 6 topeng rangda? Berarti 8,6. 8,6 tidak bisa karena melewati daerah penyelesaian. 9,6 juga tidak bisa. Karena kan di sini ya titiknya ya, kena arsiran. 8,7 ini berapa? 5 ya, 7 di sini ya, nggak bisa juga. Terus 9,8 nggak bisa juga, tidak ada yang bisa. Bisanya berapa? Ya bisanya titik-titik yang ada di dalam sini. Berarti contohnya saya ambil titik di sini ya, nih 12,1 berarti topeng barongnya 12, rangdanya 1. Terus karena tadi dia harus lebih dari 10 ya, betul. Jadi kalau misalkan totalnya kurang dari 10 dia nggak bisa. Terus di sini juga bisa, di sini berarti X-nya 13. Banyak sekali jawabannya ya, di setiap titik yang ada di sini itu jawabannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Oke, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.